Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di rumah mana nih? Begitu bagi jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab orangnya satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes? Ayo semangat. Yang di rumah semangat ya anak ya. Ya semangat. Iya Bu. Oke. Iya Bu. Nah, untuk kelas 8 nanti di akhir materi yang diberikan koordinator kelasnya atau kelasnya. Koordinator itu kelas 8A, B, C, daftar hasilnya kirim ke Bu Titi, yang D, E, F kirim ke guru mapelnya. Terbuka sudah, kelas terbuka. Ya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu anak sehat semuanya ya. Tapi ada dua temanmu yang hari ini sakit, kita doakan mudah-mudahan segera sembuh, bisa belajar dengan baik dengan kita semua. Anak-anak sekalian yang kelas 8, ya. Cek dulu untuk nilainya itu ya. Yang kelas 8, ya. Dilihat dari nilai pelajaran yang diberikan itu masih banyak sekali yang kosong kelas 8 yang di rumah ya, banyak sekali tugasnya yang belum kalian selesaikan, prakteknya juga belum. Dari kelas 8 A, B, C yang praktek baru 1 orang, terbuka 1 orang, yang lain belum, tunggu. Kalau ada kesulitan silakan, ya boleh sharing dengan Bu Titi, ya. Karena hari ini kita lanjutkan dengan teknik pengolahan yang kita lakukan pada umbi, kacang-kacang, kita lakukan pada sereal, umbi dan kacang-kacangan. Sebelum itu kalian harus paham dulu dengan ini ya. Lalu dengan KD-nya, ya, kemudian ini teknik pengolahan yang dilakukan pada sereal, umbi dan kacang-kacangan. Sengaja dipilihkan gambar yang menarik. Gambarnya apa kan anak? Terbuat dari apa kira-kira? Terbuat dari apa ini? Bahan bakunya apa ini? Tepung ya? Tepung apa ini? Tepung apa? Tepung kanji. Tepung apa ini? Kalau Tepung kanji. bikin kayak itu biasanya tepungnya tepung apa? Tepung Terigu. terigu. Ya, campuran dari tepung terigu, telur dan mentega mesin. Tepung terigu dan telur saja kayaknya sudah bisa mengembang. Yo, sebelum kita lanjut ke teknik pengolahannya, ya. Tepung terigu yang kita pakai untuk membuat cake, siapa yang ingat tepung terigu yang mana ini? Yuk. Tepung terigu yang mana? Yang mana ada protein rendah, protein sedang, protein tinggi. Tinggi, pinter. Mereknya apa nama? Merek? Kembar. Hah? Cakra Kembar. Cakra. Jangan gitu. Ya, kemarin Bu Titi sudah ngomong tepung terigu 3 ini kamu harus hafal di luar kepala. Karena akan selalu kamu pakai ketika kamu ingin melakukan percobaan untuk mengolah makanan. Ya. Oke. Ya, sekarang kita fokus ke teknik pengolahannya. Ada di halaman 130.
Ya, lihat dibaca kompetensi dasar apa yang harus kalian hasilkan nanti, yang harus kalian peroleh ketika belajar prakarya di kelas 8 ini. Dari belakang semuanya terbaca ya, bisa lihat ya. Ayo Mbak, tolong dibaca Mbak. Tidak kelihatan? Ayo Mas yang di depan. Kompetensi dasar mengelola sistem rancangan pembuatan perencanaan dan penguatan keuangan rancangan wilayah rancangan memberi tindakan dan hasilnya berdasarkan konsep dan prosedur berkarya sesuai wilayah setempat. Ya, menganalisis rancangan pembuatan, penyajian dan pengemasan. Nah, di rancangan pembuatan untuk membuat suatu produk, kalian harus paham dengan teknik pengolahannya. Ya, kita fokus di sereal, kacang-kacangan dan tumbuh-tumbuhan. Semuanya disesuaikan dengan kondisi wilayah, maksudnya rumah kita. Gak usah jauh-jauh, apalagi di masa pandemi seperti ini, kita nggak usah melirik kemana-mana, tapi lirik aja yang di rumah. Di rumah ada apa? Bisa dimanfaatkan enggak? Bisa diinovasi enggak? Ya, bisa, semuanya bisa kita inovasi. Kalau inovasimu sukses, kamu mau, ya, kamu mau inovasimu kamu posting, kemudian ada yang pengen, pasti akan mencari kamu, boleh pesen enggak? Satu orang pesan dirasakan enak, akan kemana-mana itu, ya, teman-teman yang juga itu makanannya enak, dua orang sekarang dan seterusnya, ya, membuat anak muda, kan banyak ya anak muda masih muda sudah bisa menghasilkan sesuatu, ya, sudah bisa menghasilkan uang sendiri, ya, sehingga tidak merepotkan orang tua. Nah, itu harapan yang begitu itu sana. Kalian bisa melakukan itu, nggak usah ragu. Ya, nggak usah ragu, Bu, nanti nggak enak. Oh, memang orang berusaha itu ya seperti itu. Di awal mungkin nggak enak. Satu kali nggak enak, dicoba lagi, diganti apanya, dicoba lagi sampai kalian mendapatkan sesuatu yang pas. Ya, oke. Kita lanjut. Tujuan pembelajaran, ya, menyebutkan dua teknik dasar pengolahan bahan pangan, kemudian yang kedua menyebutkan teknik mengolah, kemudian yang ketiga menentukan alat pengolahan. Jadi jangan keliru, ya, tekniknya digoreng harus pakai alat penggoreng, tekniknya direbus harus menggunakan alat rebus. Ya, alat tidak bicara, tapi ketika kita memakai alat tidak pada tempatnya, itu akan berakibat fatal. Contohnya wajan. Wajan itu dipakai untuk goreng. Terus suatu saat karena pancing kotor, akhirnya kamu mau merebus, kenapa saya tidak pakai? Kalau ketika wajan saya beri air, dia juga akan mendidih. Tapi nanti akibatnya wajanmu ketika akan kamu pakai untuk goreng biasanya akan menemui kendala, kayak metal, cepat gosong, itu pasti terjadi. Ya, pakai alat sesuai dengan teknik yang kita pakai. Lanjut. Ini sebenarnya sudah ada di kelas 7 atau 7 ada. Teknik pengolahan pangan panas basah dan teknik pengolahan panas kering. Kalau sekarang di buku-buku udah ada, boleh dicatat. Oke, silakan dicatat sebentar saja. Yang di rumah boleh dicatat buat teknik pengolahan ini. Teknik pengolahan panas basah dan teknik pengolahan panas kering.
Dan lanjut yang di rumah yang belakang kelihatan dalam yang kelihatan gede. Ya, jadi teknik pengolahan secara garis besar itu ada di dua kelompok. Kelompok yang pertama teknik pengolahan panas basah dan teknik pengolahan panas kering. Ya, kita mulai dari teknik pengolahan panas basah. Yang pertama merebus. Ya, merebus dan nanti dua-duanya merebus. Dua-duanya merebus. Yang pertama, yang nomor satu itu merebus secara umum. Membuat masak bahan makanan di dalam air mendidih. Terangkan dulu nanti catatan aja. Membuat masak bahan makanan di dalam air mendidih. Bahan makanan yang kita olah boleh dimasukkan ketika airnya masih dingin, boleh kita masukkan ketika airnya sudah mendidih. Tergantung dari manfaat yang kita peroleh nanti. Ya. Kalau berupa umbi, bahan makanan yang direbus itu seyogyanya dimulai dari air yang dingin, karena umbi itu ada getahnya. Ya, jadi untuk mengeluarkan getah itu kita pakai air yang dingin. Kemudian yang kedua ada merebus dengan menutup bahan pangan atau coating. Ya, teknik ini digunakan sama dengan merebus yang tadi, hanya kita menggunakan api kecil. Ya, menggunakan api kecil, kemudian air yang kita gunakan di bawah titik didih air. Yuk, 8 titik didih air berapa derajat Celcius? Berapa derajat Celcius? Air mendidih dikatakan jika kita ukur dengan derajat Celcius berapa derajat? Yang di rumah mungkin bisa jawab. Titik didih air berapa? Berapa? 100. 100 pinter. 100 derajat Celcius. SD sudah dibahas dulu. Ayo, sependelan. Harus tahu, ya, harus bisa, harus paham. Air mendidih itu 100 derajat Celcius itu harus keluar kepala. Nanti kalau SMA pasti, kalau masuk IPA, nah, terus perguruan tinggi terus, ya, ini sudah keluar kepala. Air mendidih pasti 100 derajat Celcius. Ya. Oke, ya. Di bawah dari 100 derajat Celcius, ya. Kalau kita melakukan coaching yang kedua ini, ya, ini fungsinya untuk membuat makanan itu lebih lembek, ya. Misalnya kita merebus pohon, ya, pohon, ya. Pohon itu kalau kita rebus dengan api besar, ya, lama masuknya. Ya, tapi kalau kita menggunakan
di rumah jangan dulu ya, jangan tidur yang di rumah. Ya, kita lanjut. Sudah mas. Berikutnya, silakan cek dulu.
Sudah. Ya, bahkan ini ada dua teknik yang hampir sama, ya, merebus dengan sedikit cairan dan menyentuh, ini hampir sama, ya, sama-sama menggunakan ini sedikit cairan, ini juga sedikit cairan, ya, bedanya kalau merebus ini, ya, tidak diberi tambahan, tidak ada bumbunya, tapi kalau menyentuh ada bumbu yang kita tambahkan di sini. Mungkin ditambahkan gula, mungkin ditambahkan cengkeh, mungkin ditambahkan kayu manis, sesuai dengan bahan makanan yang akan kita olah. Ya. Nah, kayaknya mana ya? Ya. Beda dari ini, merebus dengan sedikit cairan dressing dan kue ini bisa paham ya? Yang di rumah paham ini anak-anak? Dressing dan kue ini bedanya apa? Paham ya? Contohnya aja yuk, contoh. Contoh deh, nih contoh yang nomor 4 ini apa? Contoh kita menyentuh ini menyentuh apa misalnya? Adakah sereal undi kacang-kacangan yang sering kita lakukan dengan teknik yang nomor 4 ini? Pernahkah? Pernahkah? Oh, di rumah nggak pernah neliti punya masa ini. Pernahkah ibu merebus pohon atau singkong, kemudian airnya sedikit, kemudian ditambahkan gula? Ya, nah itu tekniknya ini. Kita pakai teknik yang nomor 4. Ya, kalau yang nomor 3, ini mungkin direbus dulu, kemudian akan diolah menjadi olahan yang lain. Ya, oke, lanjut. Teknik berikutnya ini, itu ya. Bahan air yang digunakan untuk merebus ini merupakan pilihan. Boleh air, boleh kaldu, boleh susu, boleh santan, sesuai dengan keinginan kita. Kita mau membuat makanan seperti apa? Ya, seperti tadi menyentuh. Saya pengen saya ada rasa susunya. Berarti airnya adalah air susu ditambah dengan susu. Saya pengen gurih kok, saya kasih santan, oke. Ya, silakan ada dulu. Yang di rumah ada dulu ini. Jadi sudah, agak cepat sedikit. Lanjut ya, lanjut ya. Lanjut teknik berikutnya, yaitu mengukus, mengetim, menggoreng. Ya, mengukus menggunakan uap air yang mendidih, mengetim menggunakan 2 panci yang berbeda. Iya, 1 panci berukuran besar dan 1 panci berukuran kecil. Bahan makanan ada di bagian mana ini? Kalau kita mengetim, siapa yang tahu yang di rumah? Ya, mengetim menggunakan 2 panci yang berbeda ukuran. Bahan makanannya ada di mana? Panci yang besar atau panci yang kecil? Yo, yang di rumah mungkin bisa menjawab. Atau yang di sini mungkin bisa menjawab. Halo, yuk kelas 8. Mengetim
memasak bahan makanan menggunakan dua panci yang berbeda ukuran. Ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar sebagai tempat cairannya, yang kecil dipakai untuk tempat bahan makanannya. Ya, ini sering kita lakukan pada sereal, pada umbi, pada kacang-kacangan. Ya, pernah nggak kalian membuatkan nasi kuning untuk adikmu? Yang punya adik? Yang punya adik semua? Anak laki semua? Anak satu-satunya semua? Ya, lah sekali-sekali punya dibantu. Tapi nasiku saya bisa ya. Kemudian yang ke-7, menggoreng dengan minyak banyak, frying. Nih, minyaknya banyak. Kalau kita menggunakan minyak yang banyak dengan minyak panas, ya, kita akan memperoleh hasil yang kering atau crispy. Ya, goreng singkong, ya, supaya singkongnya renyah, ya. Selain menggunakan teknik yang bermacam-macam, ya, goreng kenabilnya, menggorengnya itu yang terakhir itu harus menggunakan minyak yang banyak. Bahan makananmu harus tenggelam. Ya, paham? Nah, oke, perlu dicatat. Nanti ya yang ini ya. Nanti dari seninnya akan dikirim, ya, karena memang waktunya terbatas. Kita lanjutkan dulu ya. Kemudian nih, nah, ini ada juga menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying. Kemudian menyamai menggoreng tanpa minyak. Adakah bahan makanan yang digoreng tanpa minyak atau disampai? Kalau bisa jawab. Ayo, menyamai yang kita lakukan pada kacang-kacangan. Contohnya apa yuk? Ada kacang-kacangan. Ayo, contohnya apa? Kacang tanah, kacang kedelai, ya, kacang kedelai yang akan dipakai untuk bubuk kedelai, bubuk ketan itu, ya, kan ada kacang kedelainya, itu harus disampaikan dulu, ya, kacang tanah yang akan dipakai untuk membuat kue kacang, kebalan, kue kacang, ya, itu harus disampaikan dulu. Kalau nggak disampai, nanti kue kacangmu rasanya nggak enak karena kacangnya masih mentah. Hanya harus disampai, kemudian dibungkus matang, kemudian dibuat kue kering. Nah, kembali kue kering ke kue kering. Tepung terigu yang dipakai apa? Harus dibuat kepala air yang di rumah. Membuat kue kering tepung terigu yang dipakai yang mana? Tepung terigu, gluten, apa lagi? Gluten rendah, ya Allah, harus dua kepala. Tepung terigu gluten rendah, tepung terigu gluten sedang, tepung terigu gluten tinggi harus di luar kepala. Fungsinya apa, mereknya apa, harus apa, nanti buka lagi ceritanya. Karena suatu saat kalian pasti ya pasti butuh. Itu mamamu mau bikin ote-ote, beli tepung terigu, kamu bingung tepung terigu yang mana harus saya beli. Mama hanya bilang tepung terigu, tapi kamu harus bisa menentukan, oh mama mau bikin ote-ote. Berarti saya harus dari tepung terigu merek ketiga. Saya butuh tepung terigu gluten sedang. Ya harus bisa menentukan. Ya, oke lanjut. Nah ini. Jangan sampai tertukar. Panci hanya untuk merebus, ya. Kemudian nih, dandang hanya untuk mengukus. Bentuknya dandang macam-macam. Ada yang seperti di gambar, ada yang lebih tinggi lagi, ya. Macam-macam. Yang pasti ada bagian yang bawah untuk air. Kemudian ada saringannya, yang atas dipakai untuk bahan makanannya. Ya, jangan tertukar sekali lagi. Berikutnya,
penggoreng nih. Ada alat penggoreng yang seperti ini, hampir menyerupai panci, tapi dia bukan panci. Bawahnya biasanya kalau penggoreng bawahnya biasanya lebih tebal karena dia akan menahan panas. Ya, kalau bentuknya seperti ini dipakai untuk frying, menggoreng dengan minyak banyak untuk menghasilkan yang crispy. Ya, ulang baru makanannya, kemudian menghasilkan yang crispy. Ini kentang goreng ini. Ya, berikutnya. Ini kentang goreng ya, insya Allah nanti kalian dibacakan. Kemarin sudah dibacakan membuat mie sehat. Ya, sampai saat ini Bu Titi masih menunggu hasil dari kalian. Kalau nggak paham, kenapa tidak bertanya? Kalau paham, kenapa videonya mau dikirim? Ya, itu dulu membuat mie-nya. Kalau tidak paham, silakan tanya Bu Titi. Lewat WA, jawab, ya. Kemudian berikutnya, ini dipakai untuk menggoreng dengan minyak sedikit, wajan datar. Ya, kalau kalian goreng dengan minyak banyak di sini pasti tumpah. Minyaknya sedikit. Biasanya hanya sebagai oles-olesan saja. Ya. Berikutnya, sekarang tugasnya, perhatikan ini, carikan contoh olahan bahan pangan sereal umbi dan kacang-kacangan yang diolah dengan teknik direbus, dikukus, dan digoreng masing-masing 3 dalam bentuk nama masakan. Yang di rumah masih dengar Bu Titi? Masih, Bu. Masih, Bu. Catat tugasnya ya. Terima Bapak Ibu pelajaran kelas. Kalau sudah habis untuk pembelajaran hari ini, mohon mempersiapkan diri untuk berdoa mengakhiri pelajaran. Terima kasih. Oke, yang anak nanti kirim ke detailnya, nanti dilanjutkan di sana, ya. Terusnya dilanjutkan nanti, bukunya ditutup. Pelajaran hari ini kita ini, jadi mohon maaf kalau ada salah. Setelah ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru ditinggalkan kegiatan baru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Bijaksana, kami mengucapkan syukur atas segala rahmat dan karunia yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga kami dapat menerima pelajaran hari ini dengan baik. Berikanlah ilmu yang bermanfaat dan berkah pada kami ini, dan bermanfaat bagi kami, bagi keluarga, agama, bangsa dan negara kami. Inilah dan inilah kami dalam perjalanan pulang ini, sehingga dapat bertemu dengan keluarga kami dalam keadaan sehat dan selamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan dunia dan
kebaikan di akhirat, serta hindarkan kami dari siksa neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan untuk kelas 7 dulu.